Hai film lover, apa kabar? Mudah-mudahan kita sehat selalu. Di film kali ini kita akan melihat sang prajurit naga yang naik jabatan, yang kemudian mencari penerusnya. Tidak hanya itu, datang seorang musuh baru yang seekor londok, yang ingin mengusir seluruh daratan negeri. Oke, daripada kepanjangan openingnya, langsung saja ke ceritanya. Diperlihatkan dengan sekelompok kambing pekerja tambang. Di tengah kesibukan mereka, tiba-tiba muncul sosok Tai Lung yang menghancurkan tempat tersebut. Ini menandakan film dimulai. Tai Lung lalu memperingatkan mereka kalau ia telah berhasil kembali dari dunia roh dan mengancam semua hewan bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya sekalipun itu Fu, sang kesatria naga. Di sisi lain, kebetulan hari ini kedua ayah Po, Tuan Fing dan Li akan melangsungkan grand opening kedai mie mereka berdua. Akan tetapi acara tersebut harus tertunda, sebab saat ini Po masih sibuk melawan seekor ikan pari demi menyelamatkan beberapa anak babi yang ada dalam perutnya. Selesai melaksanakan tugasnya sebagai kesatria naga, Po bergegas menuju ke desa. Meski terlambat, tetapi para penduduk lembah damai setia menunggu kedatangannya dan nampak sangat antusias menyambutnya. Fu memotong pita menggunakan tongkat kebijaksanaan yang diberikan oleh Ogwei. Beberapa anak menanyakan di mana keberadaan 5 pendekar hebat. Fu coba menjelaskan kalau saat ini mereka sedang berada di dalam misi yang jauh dari lembah damai dan baru bisa kembali dalam beberapa hari. Dan untuk mengatasi masalah itu, Fu sudah menyiapkan poster 5 pendekar hebat agar anak-anak bisa berfoto bersama. Master Cipu kemudian datang membawa kabar mengagetkan mengenai status Po sebagai pendekar naga yang akan berakhir. Dan selanjutnya tugas Po akan meningkat menjadi pemimpin spiritual penjaga keamanan lembah damai seperti mendiang Ogwei. Beliau mempercayakan tongkat kebijaksanaan ini kepada Pu dan menaruh beban tugas di punggung Pu sebagai pembagi hikmah dan harapan ke seluruh lembah damai. Mendengar hal tersebut, Pu sadar jika dirinya belum siap. Ia merasa masih sanggup menjadi pendekar naga sepanjang umurnya. Ditambah Pu belum memiliki sifat kebijaksanaan tinggi seperti Ogwei. Akan tetapi si Pu tetap memaksa Pu agar mau menjalani takdirnya dan mengajak ia pergi ke kuil Giok. Karena si Pu sudah menyiapkan beberapa kandidat kesatria naga. Dari sekian banyaknya kandidat, Pu ternyata memilih The Dragon Warrior. Dia memilih dirinya sendiri sebagai kesatria naga. Si Pu pun tidak habis pikir sama Fu. Beliau pun meminta Pu untuk menenangkan diri dan bertapa di bawah pohon persik seperti mendiang Ogwei, agar bisa mendapatkan ketenangan batin demi menetapkan keputusannya mencari kesatria naga yang baru. Di tengah ketenangan batin yang enggak bikin tenang, Pu tiba-tiba mendapati seekor hewan pencuri bernama Jen. Dia menyusup ke dalam istana Giok dan mencuri beberapa senjata pusaka dari ruang peninggalan kuno. Pu berhasil memergoki dan mencoba menangkapnya, akan tetapi hewan ini memiliki kelincahan yang luar biasa, hingga berhasil mengecoh Pu dan sempat mendapatkan tongkat kebijaksanaan dari tangannya. Jen tidak menyerah, ia berhasil mengambil tongkat kebijaksanaan dari tangan Pu, akan tetapi aksinya tidak bertahan lama, sebab kemampuan Pu sebagai kesatria naga mampu menangkap dan mengirimnya ke penjara. Tidak lama kemudian, sekelompok kambing pekerja tambang datang kepada Pu membawa kabar mengenai kemunculan Tai Lung. Kabar tersebut pun terdengar ragu untuk Pu, mengingat Tai Lung sudah berada di dalam dunia roh. Tetapi Jen meyakinkan Pu jika mungkin saja itu memang benar Tai Lung atau hewan lain yang sedang menyamar menggunakan wujudnya. Untuk memastikannya akan kebenaran tersebut, Pu bergegas menuju lokasi tambang. Setibanya di tambang, Pu mendapati lembah tersebut sudah hancur lebur. Ia juga melihat bekas jejak kaki seekor macan, tetapi semakin jauh justru berubah menjadi jejak hewan lain. Kenyataan tersebut akhirnya membuat Pu teringat dengan perkataan Jen, dan ia pun kembali menemuinya di dalam penjara. Darinya, Pu mendapatkan informasi mengenai seekor penyihir bernama Chameleon. Dia adalah seekor londok atau bunglon, penyihir sakti yang bisa menyerupai wujud hewan apapun, bahkan mampu mencuri kemampuannya. Chameleon sendiri merupakan pemimpin dari kerajaan Juniper, yang jaraknya sangat jauh dari lembah kedamaian. Untuk mencari Chameleon, di sana Pu membutuhkan bantuan dari Jen, yang kebetulan berasal dari kerajaan tersebut. Jen membuat kesepakatan dengan Pu, kalau Pu mau mengeluarkannya dari penjara, maka Jen akan membantu Pu untuk menuju kerajaan Juniper. Si Pu yang kebetulan juga berada di sana, mencoba menahan Pu dan memintanya ia untuk mencari kandidat penggantinya sebagai kesatria naga. Akan tetapi sama sekali Pu tidak menghiraukannya, justru ia pergi begitu saja meninggalkannya. Kabar mengenai kemunculan penyihir sakti Chameleon tersebar luas ke seluruh wilayah lembah kedamaian. Kemudian para ayah yang begitu mengkhawatirkan keselamatan anaknya, mereka berencana untuk menyusulnya diam-diam. Di lain sisi, Chameleon sedang berkumpul dengan pemimpin wilayah di dalam kerajaan Juniper dan meminta mereka untuk menarik pajak lebih mahal karena kepada masing-masing wilayah mereka. Chameleon yang serakah bahkan tidak segan akan menghabisi siapapun yang menentangnya.
Karena semua upeti yang ia dapatkan nantinya digunakan untuk mensukseskan rencana jahatnya yang akan berlangsung saat Blood Moon. Perjalanan Pu dan Jen hampir sampai di kerajaan Juniper. Mereka membutuhkan sewaan perahu untuk menyeberangi lautan. Jen mengajak Po masuk ke dalam salah satu tempat makan yang lokasinya di atas tebing jurang. Mulai dari koki, pramusaji, sampai para pelanggan di dalamnya juga kelihatan tidak ada yang bersahabat. Namun meski begitu, Po tetap mencari informasi dari beberapa hewan. Po berhasil menyewa seekor nelayan yang bersedia mengantarnya. Setelah berhasil mendapatkan si nelayan, Po mencari keberadaan Jen yang saat ini sedang bermain mahjong bersama manajer bar dan beberapa hewan lain. Jen berhasil memenangkan permainan tersebut dan meraup untung sangat besar. Bahkan, Jen tidak sungkan menraktir seluruh makanan yang diinginkan oleh Fu. Akan tetapi sialnya, gara-gara menepuk tubuh Jen membuat semua bidang mahjong keluar dari tubuhnya. Dan si manajer pun tahu kalau kemenangan barusan adalah karena Jen melakukan kecurangan. Akibat pertarungan barusan membuat Po dan Jen nyaris jatuh dari tebing. Beruntung si nelayan datang tepat waktu dan menyelamatkan mereka berdua naik ke atas perahunya. Di perjalanan menuju kerajaan Juniper, mengingatkan Jen pada masa lalunya, yang mana sejak kecil Jen adalah seekor pencuri. Jadi untuk bisa bertahan seekor diri di kerajaan besar, Juniper yang bisa Jen lakukan hanyalah mencuri. Sampai suatu hari datang seekor hewan yang bersedia membantu Jen dengan memberikannya tempat tinggal layak dan makanan yang enak. Pu juga sedikit bercerita mengenai dirinya yang belakangan ini dipaksa oleh si Pu untuk mencari kandidat pengganti kesatria naga. Pu merasa masih sanggup, masih banyak yang ingin ia lakukan, terlebih tidak ada satupun kandidat si Pu yang menarik hatinya. Di malam harinya dalam mimpi Pu mendapatkan penglihatan mengenai kameleon yang saat ini sedang membuat kerangka segel sihir menggunakan upeti rakyatnya. Tetapi kameleon masih butuh puluhan upeti lagi agar ia bisa membuat lebih banyak kerangka, karena Blood Moon akan terjadi pada malam ini. Kameleon juga memiliki rencana jahat, yaitu ingin menguasai seluruh daratan dari berbagai kerajaan, termasuk Lembah Damai, demi menunjukkan kekuatan sihir hebatnya ke hadapan seluruh hewan yang ada. Mendengar kemampuan Po yang dapat penglihatan, Jen nampak terkejut. Tetapi ia meminta Po menenangkan diri karena saat ini mereka berhasil sampai ke kerajaan Juniper. Terlihat seluruh hewan begitu sibuk menjalani aktivitas masing-masing. Lalu lintas di kota ini juga menjadi paling padat dari semua tempat yang pernah Po kunjungi. Meski semua hewan nampak bahagia dengan kehidupan mereka, namun semenjak kameleon menguasai kerajaan ini, ia selalu menarik pajak yang lebih besar kepada rakyatnya. Sedangkan Jen sendiri rupanya adalah seekor rubah paling buron yang ada di kerajaan Juniper. Dan keberadaannya bersama Fu membuat pihak kerajaan menyatakan kalau Fu telah bersekongkol dengan Jen. Jen berhasil membawa Fu menghindari seluruh penjaga dengan masuk ke dalam tempat tinggal para kriminal kerajaan. Di tempat ini keberadaan Jen juga tidak diterima oleh mereka, karena ia seringkali melakukan kerusakan dan meresahkan kriminal lain. Fu berhasil menenangkan keadaan dengan kata-kata bijaknya. Kemudian Tuan Han, mantan mentor kriminalnya, mengizinkan untuk bermalam sebentar. Mereka akan pergi dari sini setelah berhasil mengalahkan kameleon di dalam istananya. Di lain sisi, para ayah berhasil mengikuti jejak Pu hingga mereka tiba di sebuah bar tepi jurang. Di sini, Li berpura-pura menjadi guru kungfu Fu dan mencari informasi kemana tujuan Fu pergi. Awalnya manajer merasa kesal karena sebelumnya Pu menghajar mereka dan menghancurkan beberapa bagian bar. Tetapi Li berhasil mendapatkan informasi mengenai Pu setelah menakut-nakuti mereka dengan menunjukkan kekuatannya dan mengancam akan menjatuhkan bar ini. Di dalam tempat tinggal para kriminal, Pu sedikit mengajarkan Jen cara menggunakan tongkat kebijaksanaan untuk mengeluarkan kekuatan dari dalamnya. Latihan yang Pu berikan menyadarkan Jen kalau Pu memiliki sifat unik yang belum pernah ia temukan dari hewan manapun. Secara tiba-tiba, Han memberi kabar kalau keadaan kerajaan saat ini sedang kosong tanpa ada penjaga di dalamnya. Jen pun mengajak Pu agar bergegas menuju kerajaan dengan memanfaatkan kekosongan ini. Sebelum pergi, Pu memberikan Jen sebuah benih pohon persik, ibarat benih yang bisa tumbuh menjadi pohon yang besar dan indah. Pu meyakinkan Jen kalau dia masih bisa berubah menjadi hewan baik. Meskipun dengan melakukan hal yang kecil, segala perbuatan bisa membuat perubahan dalam kehidupan kita menjadi lebih baik. Rencana penyergapan mereka tidaklah mudah. Tingkah konyol Pu membangunkan para penjaga yang sedang tertidur. Jen masih sempat menutup gerbang dan mengunci mereka dari dalam. Namun, meski berhasil menghindar, kini Po harus menghadapi beberapa jebakan di dalam kerajaan, sampai akhirnya terpental dan terkurung pada salah satu rangka segel sihir. Po berusaha keluar dengan membiarkan Jen memegang tongkat kebijaksanaan. Naas, Jen malah memberikan tongkat tersebut kepada kameleon. Karena pada kenyataannya, Jen selama ini mengikuti dan memang sengaja menuntunnya untuk sampai di sini.
Rencana penyergapan Chameleon hari ini sudah direncanakan dengan sangat matang. Rupanya Chameleon adalah orang yang menolong Jen dan memanfaatkan ia untuk mendapatkan tongkat kebijaksanaan milik Fu. Chameleon sendiri ternyata sangat menyukai kungfu. Tetapi karena bentuk tubuhnya membuat Chameleon sering dikucilkan dan ia tidak pernah mendapatkan guru untuk belajar. Perlakuan tersebut membuat Chameleon merasa direndahkan. Ia pun memulai perjalanannya berkeliling dunia untuk mempelajari berbagai ilmu sihir, hingga menjadikannya penyihir terhebat seperti sekarang. Setelah berhasil menjadi penyihir hebat dan mendapatkan tongkat kebijaksanaan, tujuan Chameleon selanjutnya adalah membuka portal dunia roh menggunakan tongkat saat Blood Moon. Dia akan memanggil para roh ahli kungfu yang pernah Po kalahkan. Mencuri keahlian mereka semua demi bisa menunjukkan kehebatannya ke hadapan seluruh hewan yang ada di muka bumi. Tidak tinggal diam, Po berusaha meluluskan diri dengan menghancurkan lantai hingga menjatuhkannya sampai ke kumpulan para penjaga kerajaan. Chameleon dengan rupa Jen kemudian datang menghampiri Fu, menyentuh tubuhnya kemudian melempar Fu ke dalam jurang. Di sini Jen nampak mengkhawatirkan Fu, tapi Chameleon memperingatkan Jen untuk tetap bersamanya atau dia akan dihabisi sebagai pengkhianat karena mencoba membela Fu. Beruntung dari tengah kota para ayah berhasil tiba di kerajaan Universe dan mendapatkan jejak Fu, hingga mengantar mereka sampai ke kerajaan. Tuan Fing lalu terbang menghajar penjaga yang mengejar Fu, disusul oleh Li yang menarik mereka ke atas. Di hadapan para ayah, Fu mengakui kesalahannya. Ia berterus terang kalau menyesal dengan apa yang terjadi pada tongkat kebijaksanaan karena berhasil dicuri oleh Chameleon. Fu juga menyesal kalau tidak mendengarkan kata-kata Master Shifu. Para ayah pun menyemangati Fu agar tidak menyerah karena Fu selalu bisa melewati rintangan dengan caranya sendiri. Dari kejauhan dan para ayah mendapati semua penjaga kerajaan membawa rangka segel sihir. Rencana Chameleon dan Jen malam ini akan menjarah dunia roh lalu mengurung seluruh roh di rangka tersebut. Kemudian dipanggillah Tai Lung. Ia kaget setelah mendapati tongkat kebijaksanaan ada di tangan hewan yang ia tidak kenal. Tetapi Chameleon berterus terang kalau tongkat ini ia curi dari Fu dan sengaja memanggil Tai Lung untuk mencuri kemampuan kungfunya. Tentu Tai Lung gak kaget lagi karena sejak dulu dia meragukan Fu bahkan sampai saat ini. Chameleon terus memanggil semua roh yang pernah Fu kalahkan dan mencuri kemampuannya. Seketika itu juga Jen merasa bersalah dengan perlakuan dan tindakannya terhadap Fu. Ia tidak tahu kalau akibat ulahnya justru membahayakan dunia. Ia pun kemudian pergi menghadang Fu. Ia mengkhawatirkannya dan melarang melawan Chameleon karena takut nasibnya akan berakhir tragis seperti para roh. Namun apapun yang terjadi, dia akan tetap pergi ke dalam dan mengalahkan Chameleon. Demi membantu Fu, Jen berinisiatif mengajak para ayah untuk meminta bantuan pada para kriminal. Awalnya mereka menolak, tetapi Jen berhasil meyakinkan kalau ini adalah kesempatan mereka untuk berbuat baik dan tidak ada kata terlambat dalam melakukan hal-hal baik. Fu berhasil menyelinap masuk ke dalam istana dan menyaksikan para roh yang kemampuannya dihisap oleh Chameleon. Semua roh yang berada di dalam rangka menyalahkan Fu sebab ia tidak becus menjadi kesatria naga dan menjaga tongkat kebijaksanaan. Tai Lung bahkan memaki Fu serta menyatakan jika tragedi ini merupakan kesalahan terbesar di dalam hidup para ahli kungfu. Fu pun merasa perkataan Tai Lung benar dan mengakui kesalahannya. Untuk itu ia kembali ke sini demi mengembalikan semua keadaan seperti sedia kala. Dari luar kerajaan, Li datang berpose seperti Fu untuk mengelabui, disusul oleh komplotan kriminal yang sudah berada di sana untuk memulai penyerangan dan menghabisi seluruh penjaga di luar istana. Merasa sudah memiliki semua kemampuan kungfu yang bisa membuat Chameleon mengusir seluruh daratan, ia pun memberikan tongkat kebijaksanaan pada Fu agar bisa melawannya. Semua itu hanya untuk menguji kemampuannya. Jen melihat pertarungan mereka berdua karena ia pun merasa tidak bisa apa-apa untuk membantu Fu. Jen dengan nekat akhirnya memutuskan turun membantu Fu. Melihat pengkhianatan yang dilakukannya membuat Chameleon semakin geram. Ia pun mengkombinasikan seluruh wujud Master Kung Fu di dalam tubuhnya untuk melawan mereka berdua. Chameleon yang sebelumnya sudah menyentuh tubuh Fu berhasil memperoleh wujud dan sedikit kemampuan Fu. Pertarungan pun kembali berlanjut hingga Chameleon dengan wujud Fu berhasil mengurung Fu asli ke dalam rangka segel sihir. Tidak ada yang bisa Fu perbuat. Ia memberikan tongkat kebijaksanaan kepada Jen dan menaruh harapan padanya. Jen bingung, dia hanya baru satu kali berlatih gerakan bersama Fu. Namun satu gerakan itulah yang berhasil mengakhiri pertarungan ini. Lalu Fu menyusul gerakan Jen dengan melakukan satu kali serangan lagi demi mengembalikan seluruh kemampuan kungfu para roh. Pada akhirnya Fu sekali lagi berhasil menyelamatkan banyak nyawa. Keberhasilannya pun membuat para roh Master Kung Fu akhirnya sadar kalau Ogwei tidak pernah salah memilih Fu.
Panda ini memang ditakdirkan untuk menjadi penyelamat dan kita semua harus memberi rasa hormat kepadanya. Kini dunia roh kembali aman, dan tidak lupa Chameleon pun dibawa ke dunia roh oleh Tai Lung. Seluruh hewan pun kembali menjalani hidup normal. Akan tetapi tidak bagi Zen, karena saat ini Fu membawa Zen ke kuil Giok dan menjadikannya sebagai kandidat utama pengganti Kesatria Naga. Tidak lupa kelima pendekar hebat pun ikut hadir melakukan pelatihan Zen setelah mereka menyelesaikan misinya dan film pun berakhir bahagia lagi. Oke teman-teman, kita bisa ambil pelajaran dari film ini. Setiap kehidupan pasti ada perubahan dan tidak ada kata terlambat untuk berubah selama hal itu menjadikan kita lebih baik. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.